Selamat siang ya rekan-rekan semua. Sesuai tema yang diberikan pada saya adalah bijak mengelola keuangan ya. Ya ketika saya menerima tema ini dari TNI ya sebetulnya saya berpikir ya bijak mengelola keuangan karena saya juga bukan ahli keuangan gitu ya tidak mungkin kalau Sri Mulyani mungkin ya bagaimana bijak mengelola keuangan gitu agak tepat dia bicara bagaimana mengelola keuangan gitu. Tapi saya bukan ahli ekonomi sebenarnya ya. Bagaimana mau bicara tentang keuangan. Namun demikian karena ini temanya bijak ya. Yang namanya bijak itu memang belum tentu pinter ya. Tetapi sorry, yang namanya pinter itu belum tentu bijak ya. Tapi kalau yang namanya bijak itu bisa datang dari Tuhan Allah kita gitu ya. Jadi bijaksana itu bisa kita dapatkan seperti Salomo itu bisa meminta kebijakan bijaksana dari Tuhan dan dia bisa memutuskan perkara-perkara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sehingga sekalipun kita tidak ahli dalam bidang keuangan, tetapi kita itu bisa dimampukan ya sebenarnya untuk bijak dalam mengelola keuangan. Tentunya sesuai dengan koridor atau sesuai dengan hukum-hukum yang sudah Tuhan ajarkan di dalam firman-Nya. Mari teman-teman kita membuka Lukas 16 ayat 1 sampai 9 ya. Saya akan membacakannya saja. Ya. Saya rasa juga udah bisa terlihat ya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Ya demikian ya rekan-rekan semua pembacaan firman Tuhan ya. Jadi kalau kita melihat cerita atau membaca cerita yang tadi ya, dalam konteks cerita Alkitab tersebut ya. Jadi pada saat itu memang orang kaya itu bisa memiliki banyak budak ya. Nah, biasanya budak yang paling pintar ini akan dipilih oleh tuannya gitu ya. Bagaimana si budak ini karena pintar dia disuruh untuk memutar hartanya ya. Supaya hartanya si tuan ini bisa bertambah gitu. Katakanlah kalau sekarang gitu ya, misalnya dikasih duit, kamu putar nih 100 juta. Bagaimana supaya
hasilnya bisa 120 juta. Gitu. Nah, sehingga 20 juta itulah hasil pengelolaan dari si bendahara itu. Nah, tapi bendahara ini jahat ya, artinya jahat di sini bukan berarti jahatnya itu mengambil si harta si tuan, tidak, dia tetap memang memutar, tapi misalnya katakanlah dia tidak mengambil bunganya itu dengan sewajarnya gitu, misalnya 100 juta tuannya memberi skema, ya jadilah 120 juta gitu, tapi dia mencekik orang lagi gitu ya, yang berhutang. Misalnya 100 juta, kamu harus ngembaliin 150 juta. Nah, sehingga nanti uang tuannya itu kembali tetap 100 jutanya, untungnya 20 juta, tapi karena si penghutang ini harus bayar dia 150 juta, maka 30 jutanya ini dia ambil. Nah, inilah kejahatan si bendahara ini. Jadi bendahara ini secara kriminal menggelapkan uang tuannya tidak ada gitu ya. Karena kalau dia menggelapkan uang tuannya, dia layak dipenjara ya. Tetapi tuannya memang tidak memenjarakan dia, makanya tuannya hanya memecat saja ya. Karena dituduhkan si bendahara ini menghamburkan harta tuannya. Gitu. Nah, itulah ceritanya gitu ya. Jadi memang si bendahara ini mencekik hutang orang ya, yang sebenarnya juga tidak boleh dilakukan ya. Nah, jadi pada masa itu meminjamkan orang yang butuh itu seharusnya kita harusnya membantu gitu ya, bukan mencekik orang yang lagi butuh itu lalu dibebankan hutang yang banyak ya. Tentunya dalam konteks saat ini itu tidak bisa disamakan ya. Memang Alkitab itu melarang kita untuk mencekik orang ya yang sedang butuh gitu ya, seperti ini. Tapi kita juga bukan berarti saat ini ya kalau kita minjem duit di bank gitu ya, lalu kita juga nggak bisa gitu bahwa kita tanpa bunga gitu ya. Jadi konteksnya ini agak berbeda gitu ya dengan saat itu ya. Karena kalau saat itu banyak orang mencekik, makanya Alkitab melarang kita mencekik orang dengan bunga yang tinggi atau riba ya. Dan bahkan saudara-saudara kita yang muslim itu paling anti gitu ya dengan riba. Sehingga sampai ada bank syariah gitu ya. Nah, tapi kita tidak demikian ya. Kita tetap tidak ada yang salah buat pandangan Kristen terhadap bank konvensional ya. Karena sistem perekonomian yang di saat ini itu memang bukan bermaksud untuk mencekik orang, tetapi bunga itu sudah ditetapkan ya gitu ya, atau diatur oleh otoritas moneter sehingga wajar gitu ya. Sehingga wajar juga orang yang meminjam harus mengembalikan lebih supaya roda perekonomian itu jalan. Nah, kemudian bagaimana ya dengan bendahara tersebut tadi ya? Di sini dikatakan bendahara itu cerdik gitu ya. Karena akhirnya dalam keadaan bingung, wah ya kalau dipecat nih tadi mencangkul nggak bisa. Terus apalagi tadi mencangkul tidak bisa, apa tadi saya lupa. Akhirnya apa? Dia manggil semua orang yang punya hutang nih. Jadi kira-kira tuh yang punya hutang tadi itu hutangnya diturunkan gitu sebetulnya. Sebetulnya sih memang dia sudah mencekik terlalu tinggi ya, karena dia mau dipecat ya, dia pura-pura bagaimana supaya kelihatan baik ya, kelihatan etikatnya itu baik, sehingga dia meringankan beban hutang si yang punya hutang tadi ya. Misalnya tadi dia sudah menetapkan 150 juta kamu harus membalikan, tapi dia ya kamu bikin aja
kamu boleh balikan 120 juta deh gitu. Jadi kelihatannya itikadnya baik sekali gitu si bendahara ini. Nah, hal ini dilakukan itu sebenarnya dia takut kehilangan relasi ya, atau dengan kata lain dia sebenarnya ingin tetap punya hubungan baik dengan orang yang berhutang. Nah, inilah yang dibilang di dalam Alkitab dia cerdiknya itu seperti itu. Jadi dia kehilangan untung memang, yang tadinya dia mengambil untung lebih, dia harus turunkan keuntungannya. Mungkin juga ya udahlah, saya nggak apa-apa deh nggak dapat untung, tapi dia tidak kehilangan relasi, tidak kehilangan persahabatan dengan orang-orang yang meminjam, dengan harapan kalau dia kehilangan pekerjaan itu paling nggak orang-orang ini baik, dia bisa ditampung gitu ya. Nah, inilah kecerdikannya. Jadi konklusi dalam cerita ini ya dikatakan anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya dibanding anak terang ya. Jadi hal ini mau dikatakan orang yang licik uang saja ya nih tahu arti persahabatan. Jadi dia tahu nih uangnya sudah tidak bisa menolong dia lagi ya, biarin dah saya kehilangan uang. Tapi selama ada persahabatan, ia yakin masih bisa hidup. Nah, oleh sebab itu makanya Tuhan Yesus mengatakan kepada kita ya di dalam firman tadi, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jika mamon tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi bukan berarti Tuhan Yesus menganjurkan kita bersahabat dengan uang gitu, bukan. Maksudnya kita mengikat persahabatan itu artinya uang itu kita pergunakan ya sebagai alat persahabatan. Bukannya kita yang bersahabat dengan uang lalu kita cinta uang, bukan seperti itu maksudnya. Nah, inilah yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus ya. Nah, jadi ikatlah persahabatan dengan mamon. Jadi kalau kita cari referensinya, mamon yang tidak jujur ini sebetulnya artinya uang ya. Karena mamon memang dewa sumber kekayaan ya. Jadi maksudnya gunakanlah kekayaan atau uang untuk sesuatu yang lebih penting ya. Apa sih lebih pentingnya? Yaitu persahabatan atau relasi. Seperti bendahara yang licik tadi ya, dia masih memikirkan relasi. Nah, tentunya kita yang punya uang atau yang baik ini, kita bukan soal bicara banyak uang atau sedikit uang ya, tapi kita pasti punya uang gitu ya, atau punya harta. Gunakanlah sesuatu yang lebih penting, yaitu untuk berhubungan ya, untuk bersahabat, untuk relasi kita gitu ya. Nah, jadi persahabatan atau relasi harus kita upayakan gitu. Kita upayakan untuk apa? Supaya kita diterima di kemah abadi ya. Dengan kata lain, jika kita ingin diterima dalam kemah abadi, maka kita bergantung pada bagaimana kita menggunakan uang. Atau dengan kata lain sesuai tema kita ya, bijaklah mengelola keuangan. Nah, tadi saya udah singgung ya, bijak berbeda dengan orang pintar ya. Orang pintar belum tentu bijak ya. Bendahara tadi pintar, tapi tidak bijak karena dia apa? Ya karena tamak dengan keuntungan sebetulnya. Pintar ya, pintarnya apa ya? Itu tadi, wah gimana nih saya udah tersudut nih. Pintarnya itu dia menaikkan bunga tadi ya, yang tidak wajar tadi dia naikkan demi keuntungan dia. Nah itulah pintarnya, tapi tidak bijak gitu. Karena dia mencekik orang gitu ya, tidak bijak. Nah, jadi bagaimana ya kita mengelola supaya bijak mengelola keuangan? Ya tadi sudah ditekankan oleh Tuhan Yesus, gunakanlah mamon sebagai persahabatan. Jadi menggunakan uang demi persahabatan dengan siapa ya kita? Ya dengan diri, dengan keluarga. Itu karena diri dan keluarga itu juga
manusia ya, sesama gitu. Jadi kita harus bersahabat gitu ya. Nah, bagaimana caranya ya? Uang itu memang untuk kehidupan sehari-hari seperti makan, minum, beli pakaian, bayar sekolah, bayar listrik, atau bayar air, atau keperluan-keperluan rumah tangga, ya itu memang harus kita gunakan gitu. Karena itu merupakan juga alat pengukur kasih kita ya pada diri dan keluarga gitu. Karena kalau jika dengan diri saja kita tidak bisa bersahabat, apalagi dengan orang lain, ya ini kita dimulai dengan diri ya. Jadi jangan, ya memang ada orang yang berlebihan gitu ya, cinta diri, sehingga orang lain nggak kebagian. Tapi ada juga loh orang yang sama diri aja pelit. Jadi kalau dengan diri, dengan keluarga aja pelit gitu ya, ya sama orang lain lebih lagi gitu. Nah, sehingga untuk keperluan-keperluan sehari-hari ya ini adalah bukti atau tanda kasih kita kepada diri dan keluarga kita, bagaimana kita gunakan uang kita gitu ya. Nggak mungkin kan saudara punya anak, wah sayang nih duitnya, nggak kita bayarin sekolah anak kita. Ya kacau lah kalau begini ya. Atau lagi WFH begini nggak dibeliin paket data gitu. Ya kasihan lah anak kita bagaimana bisa sekolah. Nah ini disinilah uang kita gunakan demi persahabatan gitu ya. Nah namun demikian memang uang itu nggak bisa datang begitu saja ya. Nah, Alkitab memerintahkan kita untuk bekerja ya, atau berusaha ataupun apalah gitu ya, karena ada orang yang diberikan talent dia bisa berusaha, tapi ada juga orang yang tidak gitu ya, dia hanya bisa menjadi pekerja, pegawai ya seperti saya gini ya. Ya itu cara Tuhan memelihara ya, sah-sah saja apapun ya. Tapi kita tidak boleh mengorbankan persahabatan demi uang. Sehingga kita menipu, tipu sana, tipu sini, atau malas ya, nggak mau mengerjakan gitu. Nah ini nggak boleh gitu ya. Bahkan Alkitab mengatakan jikalau tidak bekerja janganlah ia makan gitu. Nah sehingga orang Kristen itu memang dituntut ya untuk bisa menghidupi dirinya itu dengan bekerja ya atau berusaha, tidak boleh menggantungkan gitu hidupnya dengan orang lain ya, mengandalkan orang lain, nggak mau ngapa-ngapain, itu sesuatu yang dilarang gitu ya, karena memang Alkitab melarang kita malas, sehingga kita harus mengusahakan ya. Masalah dapatnya itu banyak sedikit itu lain soal ya, tetapi jelas Alkitab itu melarang kita tidak berbuat apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa, lalu hidup tergantung orang lain, apalagi meminta-minta, ya itu udah jelas kita hidup tidak sesuai dengan Alkitab. Gitu. Nah itulah hasil yang kita dapatkan, kita gunakan demi persahabatan ya untuk diri dan keluarga tadi. Nah kemudian yang kedua, gunakanlah uang demi persahabatan dengan sesama ya. Jadi selain dengan diri, dengan keluarga ya, orang yang paling dekat ya, kita juga harus berikan dengan persahabatan dengan sesama gitu ya. Jadi uang itu adalah sebagai alat pengukur kasih kita ya kepada sesama gitu. Jadi kalau teman kita susah gitu ya, terus kita nggak bantu ya, padahal kita ada uang, ya itu kita bagaimana pengukuran persahabatan kita gitu. Dengan teman yang lagi susah nggak punya uang aja kita nggak mau berbagi gitu ya. Nah makanya ini orang Samaria yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus itu, dia menolong orang yang dirampok itu ya, yang dibawa ke rumah sakit.
ditolong ya, yaitu alat pengukur kasih gitu. Jadi kita tidak bisa ya tidak mengeluarkan uang gitu kepada orang yang sedang berkesulitan gitu ya. Lalu kita menyatakan kita mengasihi gitu ya. Ya tidak bisa gitu. Makanya ini perumpamaan orang kaya dan Lazarus si pengemis ya, itu adalah contoh kegagalan seseorang memperlakukan harta atau uangnya. Dia tidak menggunakan uang itu sebagai persahabatan. Karena dia tiap hari itu melihat si pengemis itu di depan rumahnya ya, yang berkekurangan. Sementara dia memiliki harta yang sangat banyak, tidak pernah sedikit pun dibagi dengan si Lazarus ini, si pengemis ini. Jadi masalahnya bukan orang itu salah dia punya harta atau dia kaya, itu tidak salah gitu. Tetapi masalahnya yang menjadi kesalahan, dia itu tidak berbagi ya dengan si Lazarus yang dia lihat tiap hari itu miskin dan dia tidak pernah ditolongnya. Nah inilah kegagalan ya, bahwa dia memiliki harta, dia memiliki uang, tapi tidak digunakan sebagai sebuah persahabatan. Nah kemudian yang ketiga ya, kita juga harus mempergunakan uang ya itu sebagai tanda relasi kasih kita dengan Allah gitu. Hal ini bukan berarti kita mau menyogok Tuhan ya dengan uang gitu. Tapi seperti tadi saya katakan, uang itu adalah alat ukur kasih kita kepada Allah. Jadi kita melayani nih misalnya, sudah menghabiskan waktu, tenaga, daya, upaya segala macam. Tapi uang kita tidak gitu ya. Ini bohong besar gitu sebenarnya. Tapi bukan soal banyak ya, banyak sedikit itu relatif ya. Tapi kalau uang kita umpetin gitu, tidak pernah sedikit pun kita berikan. Wah, saya kan udah menyumbang tenaga, pikiran, daya, waktu. Tapi uang kita enggak. Ini enggak boleh dikecualikan ya. Bagaimanapun juga uang ini akan menjadi suatu alat pengukur gitu ya, bagi hubungan kita dengan Allah atau persahabatan kita juga dengan Allah. Memang Allah tidak membutuhkan uang kita ya, karena dia adalah sumber daripada kehidupan. Tetapi alat pengukur uang ini menjadi alat pengukur kasih kita kepada Allah, itu artinya bagaimana kita melayani kita dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya salah satunya adalah harta dan uang kita itu. Jadi salah satunya. Jadi kita juga tidak boleh gitu, wah kita udah semua, tapi uang tidak. Nah ini nggak bisa. Karena total kehidupan kita itu baik tenaga, pikiran, daya, upaya, waktu, dan harta itu semuanya dari Tuhan. Maka harus kita kembalikan kepada Tuhan. Nah, tadi disinggung kemah abadi ya Tuhan Yesus ya. Jadi di dalam imamat ya, Allah itu memberikan kemah suci di mana Israel hidup mengelilingi kemah ini ya. Nah, karena kemah Tuhan ada di tengah-tengah, maka Israel harus hidup mentaati Taurat ya. Nah, Tuhan Yesus ini mau mengatakan bahwa kemah abadi itu sudah ada di tengah-tengah kita sebagai pusat kehidupannya. Dan kita harus menjalankan apa yang Allah katakan dulu di Taurat tentang uang, agar kita diterima dalam kemah abadi. Jadi Taurat itu sebetulnya mengatur begitu rinci ya bagaimana bangsa Israel itu harus memberikan hartanya ya. Ya contohnya perpuluhan gitu. Itu adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam Taurat ya, termasuk bagaimana kalau dia punya punya memanen buah gitu ya, jangan dibersihin semua, yang jatuh jangan lagi dipungutin. Nah itu sebagainya, itu
sampai diatur sedemikian rupa ya. Berarti harta itu atau uang itu sebetulnya memang diatur Tuhan ya untuk kita berbagi gitu ya dengan sesama. Nah inilah ya bahwa kita harus menjalankan apa yang Allah katakan ya di dalam firman Tuhan. Nah, sekarang berapa komposisinya gitu ya? Nah, mungkin disinilah yang saya tidak bisa memberikan komposisinya ya untuk A sekian persen, untuk B sekian persen gitu, untuk C sekian persen ya. Nah, inilah yang tidak bisa saya sampaikan ya atau berikan ya. Pertama, memang saya tidak bisa mengelola keuangan secara demikian persen-persenan ya, tetapi Alkitab pun juga tidak mengatakan demikian gitu ya. Sekalipun memang di dalam Perjanjian Lama perpuluhan itu harus kamu berikan gitu ya kepada Tuhan gitu. Namun demikian dalam Perjanjian Baru ini kita lebih ditekankan kepada hukum kasih gitu ya. Karena bisa saja gitu ya kita memberikan untuk pekerjaan Tuhan itu ya nggak 10% lagi. Bisa saja saking dia mencintai Allah, bisa saja dia 20%, 30%, dan itu tidak dibatasi lagi. Oleh karena itu, kalau kita berbicara komposisi ya, maka kita harus kembali kepada hukum kasih. Karena dalam Perjanjian Baru itu, hukum Taurat itu ya, kitab para nabi itu kesimpulannya adalah hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, sehingga bagaimana kita bijak mengelola keuangan, bagaimana kita memilah-milah komposisinya, maka kita harus kembali kepada hukum kasih ini. Seberapa jauh sebetulnya kita mengasihi Tuhan Allah kita? Seberapa jauh sebetulnya kita mengasihi sesama kita? Nah, kalau kasih kita itu kuat, maka segala harta, uang kita, pasti kita akan berikan juga akan lebih kuat ya. Kalau kasih kita kepada sesama itu juga kuat, kita tidak akan tega menahan uang kita ketika sahabat kita atau teman kita sedang kesulitan gitu ya, terjerat atau terhimpit dengan kesusahan apapun, pasti kita akan memberikan apa yang kita punya, sebagian yang kita punya. Nah, sebagiannya ini berapa ya? Kita tidak bisa tetapkan ya, seberapa besarnya itu ya bergantung kepada kasih kita. Nah tentunya kasih kita ini adalah sesuai proses ya yang Tuhan selalu ajarkan hari demi hari kepada kita, sehingga seorang yang makin bertumbuh tentu tandanya dia akan memiliki kasih yang lebih kuat ya. Oleh karena itu, makanya kalau kita membaca dalam Alkitab ya, bagaimana rasul-rasul itu sudah rela mati demi Tuhan, bahkan rela dibakar hidup ya, rela terombang-ambing kesulitan ya, seperti Paulus di perjalanan, di lautan, bahkan di penjara, dan tidak ditekan oleh penguasa, mereka sudah memberi dirinya gitu. Kenapa mereka segalanya ya, seperti Paulus itu dia membuat kemah ya, kerja buat kemah itu
buat bisnis ya teman-teman, tapi dia bagaimana cintanya dengan Tuhan ya, dia apa yang dia bisa dia pergunakan seluruh tenaganya, sehingga kalaupun tidak meminta dia berjualan dengan kemahnya, dan uang hasil itulah yang dipakai buat pelayanannya. Nah, inilah yang dikatakan bijaksana ya, bagaimana mengelola keuangannya gitu. Jadi keuangan itu harus digunakan sebagai suatu persahabatan gitu ya. Dan tadi komposisinya adalah bergantung bijaksana kita dalam menjalankan hukum kasih ini. Nah, bijaksana kita itu bagaimana ya? Bijaksana itu adalah suatu kemampuan memutuskan ya nih teman-teman. Kemampuan memutuskan bagaimana keputusan itu sesuai atau presisi atau tepat seperti yang Allah mau atau seperti yang Allah kehendaki. Nah, makanya bijaksana itu tidak mudah ya teman-teman. Bisa saja kita kehilangan bijaksana ya dalam situasi tertentu. Oleh karena itu makanya kita harus senantiasa memiliki koneksi atau hubungan atau relasi dengan Tuhan Allah kita ya. Membaca Alkitab setiap hari itu sangat membantu menumbuhkan kepekaan kita terhadap hari-hari kehidupan kita ya. Karena selalu kalau kita membaca Alkitab itu ada sesuatu yang baru, ada ajaran baru, ada kesalahan kita yang diperbaiki ya. Sehingga lama-lama itu kita makin peka gitu. Oh ini tidak baik, oh ini begini. Sepertinya saya salah nih, keputusan saya begini. Mestinya saya tidak begitu ya, harusnya kemarin saya melihat orang itu, harusnya saya tolong aja. Kenapa saya tunda-tunda? Nah ini adalah hal-hal yang memerlukan bijaksana. Ya. Dan bijaksana ini harus kita minta daripada Tuhan Allah kita. Bagaimana kita meminta kalau kita tidak pernah merenungkan atau membaca firman Tuhan gitu. Dengan membaca firman Tuhan, berdoa, maka relasi kita dengan Allah itu semakin peka dan kita semakin bisa memutuskan sesuai ketepatan apa yang Tuhan Allah mau. Termasuk bijaksana kita dalam mengelola keuangan kita. Jadi teman-teman hari ini ya, kalau teman-teman juga sudah memiliki penghasilan, sudah bekerja ya, itu adalah sumber yang Tuhan berikan dari Allah kita ya. Bukan soal berapa banyak, berapa besar ya. Tetapi dengan apa yang Tuhan percayakan, kita harus mampu mengelola keuangan itu ya. Mampunya itu apa? Dengan harus bijaksana tadi, harus bijak. Berapa komposisinya? Nah itulah yang harus teman-teman cek ya. Masing-masing saya pun juga mengecek diri, apakah saya mengeluarkan ini itu sudah bijak gitu ya. Berapa yang harus saya sisihkan untuk A, B, C dan sebagainya, itulah yang harus kita cek sesuai dengan hukum kasih tadi ya. Semoga melalui perenungan firman Tuhan, kita bisa hari demi hari memperbaiki, sehingga di dalam mengelola keuangan ini kita makin bijaksana, mampu memutuskan sesuai apa yang Tuhan kehendaki.